Jadi sebagian negara bisa jadi ada bahwa waktu malamnya lebih pendek dibandingkan dengan waktu siangnya. Maka prinsip dari puasa itu adalah dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, jamaah dirahmati Allah, tentang unsur waktu dalam puasa ini memang dalam syariatnya ada tahapan. Dan kita alhamdulillah ya, kebagian waktu berpuasa itu terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dulu kaum muslimin di zaman Nabi, sebelum ada syariat final puasa ini, di awal-awal pensyariatan puasa, awal mula waktu berpuasa itu ya, jadi berbukanya waktu maghrib, kemudian boleh makan, boleh minum. Kalau sudah tidur, maka tidur ini menjadi batas akhir, boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan badan. Kalau sudah bangun dari tidur, mulai saat itu sampai ketemu besok maghrib lagi harus berpuasa. Itu dulu, sebelum turun ayat dalam surat Al-Baqarah 187 itu. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar tsumma atimmu siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian ya sampai jelas batasan antara benang putih dan benang hitam di waktu fajar, kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam hari. Dulu sebelum ada atau sebelum turun ayat ini Bapak Ibu, Nabi dan para sahabat puasanya berbukanya pada saat maghrib. Nanti kalau sudah tidur, semenjak bangun dari tidur itu mulailah puasa lagi sampai besoknya ketemu maghrib lagi. Asbabun nuzul dari ayat tadi karena ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu. Beliau itu waktu kerja siang hari dalam kondisi berpuasa Ramadan, tiba-tiba waktu maghrib datang ke rumah menjumpai istrinya. Wahai istriku, punya buka puasa apa hari ini? Ternyata di rumahnya nggak ada makanan sama sekali. Namanya nggak ada makanan, istrinya pamit, ya sudah kalau gitu saya tak pamit dulu ya, izin saya akan keluar rumah dulu beli makanan. Saking capeknya sahabat Qais bin Sirmah di siang hari kerja, belum sempat makan, habis sholat maghrib tidur, namanya orang capek. Jadi belum buka, belum minum, belum makan apa-apa. Tiba-tiba kemudian ketika istrinya datang menjumpai suaminya tidur. Dan waktu itu syariatnya kalau sudah maghrib yang sebenarnya waktu berbuka itu, mau makan, mau belum makan, mau sudah makan, kok sudah tidur setelah maghrib, berarti semenjak habis bangun itu mulai puasa kembali sampai besok ketemu maghrib lagi baru bisa buka lagi. Makanya ketika sahabat Qais bin Sirmah tidur, istrinya menjumpai, loh kok tidur suamiku? Kasihan sekali kamu, berarti kamu sudah mulai puasa lagi ini. Akhirnya ya benar puasa, karena memang ketentuannya waktu itu seperti itu. Berpuasalah sahabat Qais bin Sirmah ini, mulai malam lagi puasa lagi. Ternyata waktu siang hari di waktu zuhur ternyata pingsan sahabat Qais bin Sirmah ini. Kemudian dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada sahabat Qais bin Sirmah, gara-gara tadi malam belum sempat buka ya Rasulullah, sudah tidur, akhirnya kemudian pingsan di siang hari. Maka kemudian turunlah ayat tadi, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Maka semenjak itulah nanti ada batasan waktu, boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan badan suami istri di malam hari itu mulai dari terbit fajar, mulai terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Dan kita alhamdulillah kebagian yang enaknya ini. Kalau dulu zaman sahabat sempat kebagian yang namanya puasa itu mulai bangun dari tidurnya. Ngapunten berbuka maghrib. Ternyata kok habis sholat tarawih capek tidur. Jam 10 misalnya bangun, maka semenjak jam 10 itulah sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum lagi. Sampai besok harinya ketemu maghrib lagi baru boleh makan. Kira-kira berat nggak Bapak Ibu? Berat. Nah, alhamdulillah kita kebagian yang ringan lah ya tadi. Sudah turun ayat tadi, maka hukum itu kemudian bahasanya dinasakh ya, direvisi. Nggak seperti itu lagi cara berpuasa. Maka dari setelah kemudian semua buku-buku fikih mendefinisikan puasa itu, memaknai puasa itu adalah ibadah tadi menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, waktunya ditetapkan.
mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ma'aniyati ta'abudillahi ta'ala, disertai dengan niat karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini jamaah dirahmati Allah, para ulama menyebutkan tentang rukun puasa. Maka rukun puasa itu ada dua. Yang pertama, rukun puasa itu adalah niat. Ya, rukun puasa itu adalah niat. Kalau kita berpuasa kemudian tidak berniat, berarti tidak sah puasanya karena rukunnya tidak terpenuhi. Niat inilah yang bisa membedakan mana puasa wajib, mana puasa sunnah. Sama-sama kita tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi yang membedakan adalah niatnya. Apakah kita puasa qadha, nyaur utang puasa Ramadan tahun lalu, ataukah puasa sunnah? Yang membedakan adalah niatnya. Niat ini pula yang membedakan antara mana kebiasaan dan mana ibadah. Mohon maaf Bapak Ibu yang punya program diet, nggak makan, nggak minum, itu kan sangat mungkin kan habis sholat subuh nggak makan, nanti sampai maghrib baru makan. Tapi niatnya apa? Diet, mengurangi berat badan. Ya, maka dapat pahala puasa atau tidak? Nggak dapat karena memang nggak ada niatan untuk berpuasa. Tapi kalau niatnya untuk berpuasa, dia dapat pahala puasa. Maka niatlah yang membedakan antara mana kebiasaan, mana cuma yang rutinitas, mana yang ibadah. Bapak Ibu, terkait dengan niat, niat ini sepakat para ulama ibadah hati. Ya. Maka sebagaimana Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya niat dalam puasa itu wajib. Dan kemudian beliau mengatakan la yushtaratu at-talaffuz atau an-nutqu biha. Karena niat itu ibadah hati, maka tidak disyaratkan dalam niat itu kita melafadzkannya. Ini poin pertama, bahwasanya niat itu ibadah hati, bukan ibadah lisan. Maka dalam masalah niat, rentek hati kita untuk melakukan ibadah itu sudah cukup dikatakan niat kita ibadah tersebut, melakukan ibadah tersebut. Sehingga karena ini adalah ibadah hati, untuk itu nanti tidak disyaratkan untuk dilafadzkan. Cukup kita dalam hati insya Allah cukup. Nah, ada 4 syarat niat dalam berpuasa. Yang pertama adalah al-jazmu, mananya niat yang kuat, niat yang mantap dalam hati. Mananya nanti kalau kita ingin berpuasa itu nggak boleh ragu-ragu puasanya. Sebagaimana Nabi sampaikan, barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan dia berpuasa, faqad asa Abul Qasim, maka dia sungguh telah durhaka kepada Abul Qasim, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti kalau kita niat besok mau berpuasa, ayo harus yakin bahwa besok saya harus berpuasa. Gak boleh ragu-ragu, besok ini kayaknya saya kok agak meriang-meriang ya, puasa atau enggak ya, puasa atau enggak ya. Ragu seperti ini nggak boleh. Harus yakin kalau puasa ya puasa. Maka syarat niat yang pertama itu adalah al-jazm, harus yakin. Kemudian yang kedua, niat itu syaratnya at-ta'yin. Kita harus menentukan ini yang akan kita jalankan ini puasa sunnah atau puasa fardu wajib atau puasa qadha. Harus terutama nanti puasa sunnah ya. Ini puasa kita ini puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid atau puasa Syawal atau puasa apa? Maka harus ada ta'yin. Demikian pula kalau kita puasa Ramadan berarti ya harus ada ta'yin, harus ada ketentuan bahwa besok ini kita puasa Ramadan, harus ada ditetapkan seperti itu. Maka nggak boleh hanya sekedar setelah saya niat puasa besok. Nah puasa apa? Puasa kan banyak, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Maka harus ditakyin, harus ditetapkan ya. Besok saya niat puasa Ramadan. Gitu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, niat dalam puasa itu syaratnya at-tabyid. At-tabyid itu maknanya niat ini wajib dilakukan di malam hari. Jadi kalau puasa Ramadan niatnya itu wajib dilakukan di malam hari, antara setelah sholat maghrib sampai menjelang datang subuh. Itu wajib ada niat. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan dari hadis sahabat Hafsah ya binti Umar bin Khattab,
Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yusma as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam harinya sampai menjelang datangnya sholat fajar atau sholat subuh, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini menjadi dalil bagi para ahli ilmu bahwasanya khusus untuk puasa Ramadan wajib niatnya di malam hari. Makanya misalnya Bapak Ibu ngapunten nggih, ada seseorang yang di malam hari nggak ada niat sama sekali puasa Ramadan. Tiba-tiba pagi hari setelah sholat subuh dan sudah terbit fajar ya misalnya, terus cari makanan di rumah nggak ada, terus mengatakan ya sudahlah saya tak puasa Ramadan saja. Sah atau tidak? Tidak sah. Karena dia melakukan niatnya di pagi hari setelah terbit matahari. Ya, jadi kalau untuk puasa Ramadan wajib niatnya di malam hari. Adapun nanti untuk puasa sunnah Senin Kamis, puasa Syawal ya, atau puasa sunnah yang lainnya, maka boleh niatnya di pagi hari sebelum datang waktu zuhur itu masih dibolehkan untuk berniat ya untuk melakukan puasa sunnah. Tapi untuk puasa Ramadan hukumnya wajib untuk dilakukan di malam hari. Kemudian yang keempat, syarat niat yang keempat itu, ini jadi pertanyaan Bapak Ibu. Niat dalam puasa Ramadan dalam satu bulan itu apakah cukup diniatkan sekali di awal Ramadan atau setiap malamnya harus kita perbarui niat puasa kita? Sekali dalam sebulan di awal waktu atau setiap malamnya harus kita niatkan puasa? Nah, kayaknya beda pendapat antara bapak dan ibu-ibu ini ya. Nah, maka dalam hal ini memang kita nggak pungkiri ya ada beda pendapat di kalangan para ahli ilmu. Jumhurul ulama, kebanyakan para ulama, kalangan ulama mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah, jumhurul ulama ini mengatakan bahwasanya niat di dalam puasa Ramadan itu wajib setiap malam. Berarti setiap malam Ramadan wajib memperbarui niat. Apa dasarnya? Pendapat jumhur ulama ini, pendapat ini didasarkan yang pertama hadis dari Hafsah tadi. Malam yusma as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, berarti setiap hari. Karena Nabi menyebutkan ya setiap malamnya qabla al-fajr, sebelum datang waktu sholat subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Maka berarti setiap malam Ramadan harus ada pembaruan niat bahwa besok kita akan berpuasa Ramadan. Dalil yang kedua bahwa memang puasa Ramadan ini ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Tetapi ibadah puasa ini kan dijalankan tadi mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Berarti ada waktu di mana kita menjalankan ibadah puasa. Bahkan nanti orang kalau tidak berpuasa itu satu hari misalnya tidak berpuasa, kan hanya dihukumi meninggalkan puasa sehari saja. Kan enggak, misalnya terus 2 hari 3 hari enggak puasa, terus 1 bulan harus ganti di bulan yang lain, kan enggak. Sejumlah hari yang ditinggalkan. Berarti memang meskipun puasa ini 1 bulan penuh kita jalankan, tapi kewajibannya itu adalah sifatnya harian.